Hai, rasanya senang sekali nih akhirnya saya dan teman-teman bisa kembali menyapa kalian. Terima kasih ya buat support yang tiada henti untuk kami selama ini. Hai guys, kembali lagi bersama kita. Hai. Nah, setelah sekian lama kita nggak ngonten nih, pasti banyak dari kalian yang kangen ya. Akhirnya hari ini kita kembali ngonten nih. Dan hari ini kita dalam perjalanan menuju ke Gunung Prau. Kita akan melakukan pendakian Gunung Prau via Patak Banteng. Nah, sekarang ini bulan Mei ya. Jadi bulannya ini emang udah masuk ke musim pendakian. Coba dari kalian juga pada mau ke gunung mana nih? Udah pada punya rencana belum? Nah, ngomongin tentang Prau, aku pengen tanya dong sama kalian. Apa sih yang paling berkesan buat kalian tentang Gunung Prau tuh? Apa sih? Udaranya ya, udaranya sih enak. Sejuk ya. Kalau Ardi? Sunrise campnya, Mbak, view sunrise camp. Oh iya, mantap sekali. Kalau Mas Awal apa yang berkesan? Kenangan. Oke, kenangan ya. Ya nggak apa-apa dong. Memang setiap pendakian dan setiap gunung itu memang selalu menyisakan kenangan ya. Tentunya kenangan yang ya ada yang manis, ada yang indah, ada yang asam. Nah, kalau kalian sendiri punya kenangan apa nih tentang Gunung Prau? Nah, siapa tahu dari kalian juga berencana bulan ini mau berangkat ke Gunung Prau nih. Kalian bisa tonton dulu video ini sampai dengan akhir. Aku bakalan kasih review perjalanannya. Terus apalagi ya, seperti biasa deh, kita kasih video lengkap perjalanan kita. Ikutin terus ya. Sekarang posisi di rest area Tegal. Tadi kita habis istirahat, habis sholat maghrib, dan sekarang waktu menunjukkan jam 18.44. Nah, terus kita juga baru menyadari kalau misalkan kalian set maps itu langsung base camp Prau via Patak Banteng, maka kalian akan diarahkan untuk exit di tol Batang. Nah, sebaiknya, karena ini malam hari ya, sebaiknya kita melewati jalur Wonosobo aja. Jadi nanti di pencarian mapsnya itu langsung dirubah aja alun-alun kota Wonosobo. Nanti kalau udah nyampe alun-alun, baru deh kita langsung cari lagi base camp Prau via Patak Banteng. Jadi supaya nanti kita dilewatin ke kota Wonosobo. Dan ternyata kami diarahkan untuk keluar tol Weleri. Ada sempat beberapa perbedaan pendapat di antara kami. Ada yang berpendapat harusnya kita keluar di tol Pejagan. Namun di posisi kita saat ini, tol Pejagan itu sudah jauh terlewat di belakang. Sementara kalau keluar tol Batang, kita masih agak trauma sedikit. Karena terakhir ke Dieng kita diarahkan lewat Bawang atau tol Kayangan yang ternyata aduhai sekali tanjakannya. Jadi akhirnya kita keluar di Weleri. Meskipun sepertinya rute jadi sedikit lebih jauh, namun menurut kami ini lebih baik dan nyaman dibandingkan jika lewat Bawang, apalagi di malam hari. Sekitar 2 jam perjalanan dengan mengandalkan Google Maps, akhirnya tibalah kita di dataran tinggi Dieng. Dan langsung kita menuju ke base camp Patak Banteng. Lokasi base campnya ini sangat mudah dijangkau, titik koordinatnya pas. Base camp juga buka 24 jam, lokasi parkir juga luas dan nyaman. Oke, kita udah sampai di base campnya. Sebetulnya ini bukan base camp utamanya. Tadi kita udah sampai di base camp utama ya. Dan seperti yang tadi terlihat, lumayan padat ternyata ya. Padahal kita itu sengaja mendaki di hari Minggu malam Senin supaya tidak terlalu padat. Tapi ternyata memang sudah musimnya pendaki ya, luar biasa sekali. Terus akhirnya setelah diskusi dan kita dikasih solusi sama mas yang jaga di sana, kita dikasih rumah warga juga ini yang diperbantukan untuk base camp
camping juga ya. Jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 200-300 meter berjalan dari base camp utamanya. Jadi malam ini kita memutuskan untuk menginap di sini dan sepertinya juga ada tempat sarapan guys. Jadi besok pagi kita bisa sarapan di sini. Setelah itu barulah kita menuju ke base camp utamanya di tempat registrasinya. Oke, sekarang kita mau makan malam dulu. Sekarang udah jam 23 dong. Nah, kita nggak mau berlama-lama, langsung mau makan malam, terus kita langsung istirahat dulu. Dan besok juga sih rencananya kita nggak terlalu pagi ya, karena kalau sempet nih ya, besok pagi kita mau belanja ke pasar lokal sekitar gitu. Kita lihat besok deh. Dieng dan hangatnya selimut benar-benar berhasil membuat kita terhipnotis, terlelap tidur dan melewatkan sunrise. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, bangun kesiangan di base camp pendakian. Wah, begitu terbangun kita langsung lari keluar dan gak mau sedikit pun melewatkan pagi hari di Dieng. Setelah itu langsung bergantian bersiap diri, sarapan dan mengecek kembali peralatan. Dan karena kesiangan, jadi kita tidak sempat pergi ke pasar ya guys. Namun untungnya banyak penjual sayur di sekitar base camp. Oke deh, kita berpamitan dulu dengan Farhan yang akan menunggu kita di base camp selama kita mendaki. Lalu langsung saja kita jalan menuju pos registrasi di base camp utama. Selamat pagi, sekarang kita udah ada di base camp utamanya. Tepat di belakang aku ini adalah pos registrasi. Nah sekarang ini jamnya udah jam 10 lewat ya. Sebetulnya kita agak sedikit kesiangan, tapi oke ya. Karena tadi juga kita sempat belanja sayur di deket-deket base camp situ, banyak banget yang jualan. Nah kita udah nyiapin fotokopi KTP. Jadi buat kalian supaya gak ribet dan lebih praktis, kalian bisa menyiapkan fotokopi KTP dari rumah ya. Oke yuk lanjut yuk. Untuk peraturannya wajib dibaca dulu. Setelah udah dibaca, diisi dari tanggal naik tanggal turun ke sini sampai bawah. Untuk KTP-nya dilengkapi. Nah, setelah membaca dan memahami peraturan-peraturannya, ini sih peraturan dasar ya guys, tapi nggak boleh diabaikan. Tetap habis itu kita isi formulir dan selalu ya, aku selalu ingatin, isi formulir dengan benar, jangan pakai alamat palsu, nomor telepon palsu ya. Oke. Sekarang cek perlengkapan dulu ya. Buat cek perlengkapan cukup saya tanyain aja, tinggal jawab jujur aja. Untuk tendanya yang di bawah single layer apa double layer? Double layer. Double layer. Jas hujan udah dipersiapkan? Jas hujan ada. Untuk registrasi satu orangnya 30 kali 4 ya? 120, penitipan mobilnya 25, 145, sama ada tambahan 5.000 lagi buat kantong sampah sama kebersihan. Jadi 150 pas. Mas, ini ada souvenir dari kita, dari channel YouTube kita. Ini alamatnya Hebet Official. Nanti boleh ditonton-tonton. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak ya. Oke, sudah selesai. Nah, ini kita dapat tiket masuknya. Jangan lupa untuk tiketnya ini disimpan ya guys. Jadi buat laporan besok ketika kita turun. Dan kita dikasih trash bag dong, luar biasa banget ya. Padahal kita juga udah bawa trash bag sih selalu. Ayo jadi siapa yang mau ngojek? Ardi ngojek? Ikut aja. Ikut. Kesepakatan nih ngojek. Saya mah diajak, ayo nggak diajak. Ayo udah. Ya kebangetan sih itu. Gimana? Ngojek? Iya, ayo Bang. Oke, jadi akhirnya kita memutuskan untuk naik ojek. Ada fasilitas sayang nih Mbak. Oke.
ada fasilitas lebih ya kita manfaatkan, lumayan ya. Iya guys. Anjir, mau ke bawah carrier gue cong. Aduh, parah. Gimana? Gak kalah kan sama Sumbing? Kagak, tetap seru. Makan pas kita. Makasih banget. Sama-sama. Semoga lancar sampai tujuan. Amin. Sampai pulang lagi. Amin. Nanti kita ketemu lagi di bawah. Makasih Pak. Belum dapat foto di atas semua. Amin. Pak. Mau Kalau turunnya ada ojek juga nggak Pak? itu orangnya. Oh nanti ada yang standby di sini juga. Oh ya, makasih ya Pak. Besok. Besok ya Oh. besok. Makasih ya Pak, hati-hati. Hati-hati Pak, hati-hati. Sudah sampai di pos 1. Perjalanan naik ojek cuma 5 menit saja guys. Dan itu memangkas waktu sekitar 25 menit kalau misalkan kita berjalan. Dan so far treknya itu aman banget ya. Jadi tadi tuh dari pos registrasi kita melewati pemukiman warga, lalu lanjut jalanan berbatu. Jadi emang worth it banget naik ojek ya. Dan menurut aku sih selama masih ada ojek dan diperbolehkan oleh pos registrasi, itu menurut aku sih hajar aja. Oh ya, tadi tarifnya itu 15.000 per satu motor. Jadi selain bisa memangkas waktu, kita juga membantu perekonomian warga sekitar. Sebelum perjalanan seperti biasa kita berdoa dulu ya guys ya. Dan jangan lupa hari ini kita adalah perjalanan pertama sebagai Hebeb Coffee and Camp. Jadi yel-yelnya Hebeb Coffee and Camp. Yuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hebeb. Memang ada yang sedikit beda di perjalanan kali ini. Yups, yang beda hanyalah nama saja. Nama kita menjadi Hebeb Coffee and Camp. Buat kalian yang tinggal di Jakarta Timur, boleh loh mampir ke tempat kopi kita ya. Alamatnya nanti kita taruh di deskripsi ya. Akhirnya kita udah tiba di pos 2. Ini dia di belakang aku adalah tugu posnya. Nah, pos 2 ini namanya Pos Canggal Walangan. Ini ada di ketinggian sekitar 2225 mdpl. Nah, di pos 2 ini juga merupakan percabangan dari jalur lama dan jalur baru. Nih, tepat di belakang aku ya. Jadi, kalau jalur yang lama itu seperti yang udah kalian tahu juga, itu dia melewati akar gitu dengan elevasi yang aduhai deh pokoknya. Dan ada satu lagi yaitu jalur barunya, itu yang mengitari bukit situ dengan jalur yang konon katanya lebih landai, namun lebih memakan waktu sih pastinya. Dan kita belum mendiskusikan nih, kita akan diskusi dulu kira-kira lewat jalur lama atau jalur baru ya. Emang sebetulnya agak lumayan sih guys, karena kan ini dia betul sih ini mengitari bukit, jatuhnya seperti dieng. Iya. Bebas sih, terserah mau lewat mana. Kalau saya sih jangan aja mbak, biar lebih cepet, biar dapat sunsetnya lebih awal. Enggak, kan sunsetnya kita nggak kemana-mana. Sunsetnya itu di depan tenda, kita nggak perlu summit ya nggak? Nah, jalur baru lebih simpel, ya kan ya? Tapi muter-muter Nah, ya itu. kan? Enggak sekalian review maksudnya, ya nggak sih? Oh. Udah boleh lah. Hah? Gimana kameramen? Iya, mending jalur baru sih. Karena kan terhitung baru juga ya buat review ke penonton kita juga. It's okay, nggak masalah. No problem, Ya? no problem. Oke, jalur baru ya. Oh, ya udah. Deal ya. Ya udah gas ya. Bungkus nih. Bungkus. Gas ya. Ya udah gas.
Nah, seperti yang terlihat ya guys, jalur baru ini treknya itu adalah kombinasi dari jalanan landai dan juga tangga undak-undakan gini. Namun menurut aku sih ini lebih mudah ya. Gak lama berjalan di jalur baru ini, kira-kira sekitar 5-10 menit lah ya. Posisinya di sebelah kanan kalian akan ketemu sumber mata air ini. Nah, ini bisa banget nih kalau misalkan kalian mau pakai untuk refill nanti dibawa ke atas ya untuk minum ataupun untuk masak. Dan ini adalah satu-satunya sumber mata air di pendakian Prau via Patak Banteng ini. Tapi ingat ya, sebaiknya sumber mata air ini digunakan untuk minum saja. Jangan dipakai untuk mencuci perkakas, apalagi membuang sisa makanan di area sini, nantinya jadi mencemari, juga dikhawatirkan nanti mengundang perhatian hewan-hewan sekitar, jadi nanti gak baik lah. Makin kesini makin banyak trek yang landai loh. Aduhai banget. Dan juga ini pemandangan di sekelilingnya itu pohon-pohon pinusnya tuh lebat banget, terus sejuk banget, enak banget. Nah ini menurut aku nih, ini adalah salah satu alternatif kalau kalian atau misalnya kalian bawa temen yang pengen naik gunung tapi belum siap dengan tanjakan-tanjakan yang terjal. Nah kalian wajib banget cobain jalur baru ini. Oke, akhirnya kita tiba di pos 3, di pos Padang Ilalang. Nah ini dia papan informasinya. Kita berada di ketinggian 2487 mdpl. Kalau mengikuti estimasi waktu di papan informasi tadi di bawah di pos 2 itu harusnya sekitar 45 menit. Namun kenyataannya kita memakan waktu sekitar 1 jam 5 menit ya. Dan bisa dilihat nih di belakang aku semuanya tembok putih guys. Dari tadi semuanya kabut. Jadi kalau udah kabut kayak gini, momennya adalah momen menikmati cuaca ya. Dari tadi tuh emang enak banget, syahdu banget. Aku banyak banget berhenti karena emang masya Allah banget. Kabutnya tebel, terus ada angin tipis-tipis, pokoknya kebayang lah ya. Emang harus banget sih. At least seumur hidup sekali deh kalian harus naik ke Gunung Prau. Oke, kita kayaknya bakalan istirahat dulu sebentar di sini. Kita mau snack time dulu. Setelah itu kita langsung lanjut ke Sunrise Camp. Dari sini tuh harusnya udah nggak jauh lah ya. 2511. Jadi tinggal 40 ya, sekitar 40 sampai 50 lah ya. Semangat! Dari pos 3 menuju ke Sunrise Camp itu emang dekat banget sih guys. Kayak kalau misalkan berjalan terus tanpa berhenti, tanpa nafas itu cuma 15 menit. Tapi ya kalau misalkan orang normal sih 30 menit lah ya. Tapi tadi di pos 3 itu udah ada yang mendirikan tenda guys. Tahu nggak ternyata kenapa alasannya? Karena alasannya adalah pengen healing, pengen kesunyian. Karena di Sunrise Camp sudah terlalu bising katanya. Keren, dan itu bisa dijadiin alternatif sih. Karena nggak banyak ya orang yang camp di pos 3 ya. Iya. Padahal sih areanya sih enak sih buat diriin camp sih. Enak, terbuka. Enak juga. Jadi mungkin buat kalian kalau misalkan kesini mencari kesepian, kesunyian, boleh camp di pos 3 ya. Buat meratapi yang setelah ditinggalkan nikah, Aduh, bisa jadi opsi lah ya. aduh. Tarik dulu. Nah ini dia pertemuan dengan jalur lama. Tuh sebelah sini ya, ditandai dengan ini dia
Ada bangunan di sini. Tuh, nah kita tinggal jalan sedikit lagi ke arah sana, tuh sebelah sana. Udah kelihatan sebetulnya sunrise camp ya. Pokoknya ini kayak tinggal 10 menit mungkin ya, atau ya dengan sisa-sisa tenaga 15 menit lah ya. Huh, 20 menit guys, muter-muter sunrise camp buat nyari spot buat mendirikan tenda. Tahu nggak nyarinya yang apa? Sebetulnya kita berharapnya itu nggak muluk-muluk kok. Kita nggak berharap yang rata karena di sunrise camp kayaknya hampir nggak ada yang rata ya. Tapi setidaknya kita nyari yang kemungkinannya mendekati tidur dengan sedikit nyaman lah ya. Akhirnya kita memutuskan di sini. Nah ini posisinya nggak jauh sih dari papan tadi, tuh papan yang sunrise camp, terus juga nggak jauh dari shelter emergency, dan ini juga view-nya masih terbuka ke arah sana, ke arah sunrise besok pagi. Oke, sekarang aku mau bantu-bantu mendirikan tenda, terus habis itu kita langsung makan kali ya. Oke, semuanya udah masuk dalam tenda, udah beres semuanya, aman ya? Aman banget, Mbak. Aman, Mas Awal aman? Aman banget. Udah Mbak. anget ya? Anget banget. Sambil dengerin ya kan, embun turun tipis-tipis. Jadi cuaca hari ini cukup bersahabat. Tadi pas kita mendirikan tenda juga nggak terlalu dingin sih ya, oke lah ya, masih oke banget. Terus sekarang udah beres, ini terdengar kayak suara rintik-rintik, kayaknya kabut turun sih. Nah oke, kegiatan kita sekarang adalah menyiapkan makan malam. Jadi kalau pendakian perahu itu apa ya, kegiatan kita kayak kebanyakan makan-makan gak sih? Lebih banyak makan. Betul, kita lebih banyak menghabiskan waktu di dalam tenda. Dan juga kebetulan ini besok itu kita sudah memutuskan kita nggak akan jalan ke puncak ya. Enggak, Mbak. Ya, kita nggak akan jalan ke arah Bukit Teletabis. Jadi kita akan bangun lebih awal untuk sunset aja ya. Oke. Sunrise Sorry. Iya, sunrise. Tadi sunsetnya udah dapet harusnya. Ya kan, karena kita sampai sini jam 4 kurang ya. Jam 4 kurang, tapi karena kabutnya lumayan tebal, jadi bukan lumayan tebal sih, tebal banget sih. Jadi nggak dapat sunset. Tapi besok pagi sih aku optimis ya. Kayaknya sunrise-nya keren banget. Oke, yuk sekarang kita mau makan malam dulu nih. Kita menyiapkan apa ya? Jadi tadi ini adalah sayur sawi yang tadi kita belanja di warung warga. Terus ini ada bumbu-bumbu biasa. Ini ada telur asin Brebes, asli Brebes. Terus untuk nasi, kita memang nggak pernah masak nasi di dalam tenda ataupun di pendakian sih, kita nggak pernah masak nasi. Jadi kita selalu beli nasi jadi dari bawah. Nah nasinya itu bisa bertahan sampai besok pagi guys. Itu selalu sih, kita udah buktikan nggak pernah basi kok. Oke, terus udah sih. Oh ya, itu ada nugget sama chicken wings. Oke, let's see ya, kita bakal masak yang mana dulu nih. Kita lagi oseng apa Mbak? Ini oseng sawi namanya ya. Kalau kata orang Betawi mah ini oseng sawi. Tadinya kita punya sayur asem. Aduh, kan namanya di Jawa Tengah. Jarang orang yang jual sayur asem paketan. Kan harus pasar. Goceng sebungkus.
pagi guys. Nih jam 2 pagi banget nih, kita mau bikin mie godok. Mie godok Mau bikin mie godok. Karena biasa ini kali ya, biasa kita bangun buat summit ya. Jadi jam segini kita kebangun terus lapar, ya udah akhirnya kita bikin mie godok nih. Tadi kita tuh soalnya habis makan langsung banget tidur, ya kan? Terus kayak gitu deh, bangun-bangun lapar lagi. Terus tadi gimana perburuan foto bintangnya? Berhasil nggak? Mendung Mbak. Sedikit mendung ya. Nanti kita tunggu deh, kayaknya nanti mungkin jam 4 mungkin ya. Pokoknya sebelum sunrise sih, bisa nanti dapat lagi. Masak dulu deh. Wangi banget ya? Iya, yang penting makan, ya kan? Pagi dari Sunrise Camp Gunung Prau. Seperti terlihat di belakang aku, pagi ini cuacanya cerah banget guys. Dari tadi malam itu sempat sedikit gerimis, terus jam 2 atau jam setengah 3 itu udah cerah ya sampai dengan pagi. Tadi kita udah standby di depan tenda dari setengah 5 untuk menunggu momen matahari terbit. Nah kalau dari arah tenda kita itu sebelah kiri sini ya. Nah ini tenda kita. Begitu di depan tenda pas ini view-nya adalah Sindoro Sumbing. Gunung Sindoro sih terlihat sangat gagah. Pas banget di depan pintu tenda kita. Nah di sebelah sananya itu adalah terlihat tipis-tipis lah ya puncak Merbabu, karena ada sedikit awan di bawahnya seperti itu. Nah ini cuacanya hari ini tuh sesuai banget dengan perakiraan cuaca di BMKG. Ini juga tips buat kalian, kalau kalian mau mendaki gunung, kalian bisa cek secara berkala informasi cuaca di website resmi BMKG. Ingat ya, BMKG-nya BMKG setempat, bukan di kota kamu tinggal. Oke, pagi ini kita kayaknya mau langsung sarapan. Habis sarapan kita nggak akan berlama-lama karena kita juga sudah memutuskan kita nggak jalan ke arah Bukit Teletabis. Bukit Teletabis itu arahnya di belakang tenda kita sini ya. Kira-kira mungkin 30-45 menit berjalan. Namun kita nggak akan ke sana. Jadi setelah sarapan kita langsung berkemas dan langsung kembali ke base camp. Pagi Mas, ya, salam kenal nih, kita dari Hebe Golf and Camp. Kita mau berbagi rasa kopi dari kita nih. Nah berhubung ada barista kita, nanti biar barista kita menjelaskan apa sih kopi yang kita buat ini. Silahkan Mas, dicicipin dulu. Masih hangat nih, mumpung masih hangat. Oke Mas Awal, boleh dibantu nih. Gimana Mas? Enak sih. Wah enak nih. Pahitnya pas, manisnya pas. Pahitnya pas, manisnya pas. Nah ini yang kita buat ini Americano Mas. Biji kopi kita ini berasal dari Gayo Aceh, Arabica Gayo. Tapi enak. Oke. Masnya dari mana Mas? Dari Pekalongan. Oh dari Pekalongan. Kesini kemarin ya? Di sini kemarin, nanti habis ini pulang dulu. Udah siap-siap mau pulang, itu Bang Awal lagi bongkar-bongkar tenda. Terus kita keinget masih ada satu nugget sama telur asin. Jadi akhirnya kita masak lagi guys. Gak tahu ini pendakian kali ini nih di Prau ini kayaknya bawaannya kayak makan terus ya. Udah lapar, santai lagi nih. Aduh. Iya bener. Karena emang Gunung Prau ini
sangat cocok buat kalian yang pengen bersantai ya, bersantai sambil merenung gitu mungkin. Vibes-nya asik aja gitu, santai. Iya, Ya, jadi kita nggak diburu-buru buat ngejar puncak, ngejar sunrise. Jadi ya udah, sampai sunrise camp udah tinggal leye-leye aja. Especially kalau misalkan kalian perginya bulan-bulan ini nih guys kayaknya ya. Kalau misalnya udah masuk ke Juli, Agustus sih Rame. harusnya sih menurut aku bakalan dingin juga sih, pasti rame dan dingin pasti sih. Udah beres semuanya, sekarang saatnya kita turun kembali ke base camp. Nah sekarang ini jam 11 kurang 15 menit. Kira-kira kalau kita lewat jalur lama, berapa lama nih turunnya? 1,5 jam lah, Mbak. Kamu? Paling cuma 2 jam. Lebih lama dari dia. Kalau menurut aku sih 1 jam 15 menit lah ya. Karena memang jalur lama ini lumayan memangkas waktu. Jalurnya itu turunnya langsung wus gitu deh. Oke, gak lupa kita selalu mengingatkan bahwa kembali sampahmu, jangan buang sampah di gunung. Kita dari Hebeb Camp and Kopi mengucapkan sampai jumpa di pendakian berikutnya. Bye. Gila, gemeteran gak Wal? Kacau mbak, Ini lutut gemeteran pas turun. itu goyang-goyang. Sumpah nih, kebayang kalau misalkan kemarin pas naik lewat sini. Gila, gimana Wal? Kacau sih ya, untuk teman-teman alangkah baiknya jangan cari yang mudah, cari yang susah seperti ini kawan. Iya, salah saja dengerin tips dari dia nih emang gak bener. Jadi emang udah paling bener kalau lewat Patak Banteng itu naiknya lewat jalur baru, turunnya baru jalur lama. Itu udah paling bener, jangan dibalik-balik ya. Itu udah rumus paten. Enggak, soalnya kan waktu 2016 nggak separah ini. Jalurnya masih seru. Tak bener. Gak usah, pokoknya pakai rumus dari aku tadi ya guys. Nah ini dia percabangan pos 2 ya. Ini aku datang dari jalur lama. Nah ini dia, kemarin kita lewat jalur yang baru.